Itu toh? Nah, perlu ada. Kalau kita jangan sampai betul. Bismillahirrahmanirrahim, natu menolong karena Allah. Sudah. Ini nanti dapat balasan dari Allah. Kita dapat balasan pasti. Di harapan kita itu harapan dari Allah, bukan harapan dari orang gitu loh. Insya Allah kalau itu kamu jalankan, jalan bagus gitu. Iya, iya. Ya. Artinya juga mungkin bermanfaat bagi pemirsa Fajar Samsu MJTV ya. Iya, iya, iya. Bisa mungkin amalan atau resep dari Mbah Suryo ini bisa bermanfaat Ya, gitu ya. bermanfaat harusnya itu. Ya. Belum ditutup Mbah Suryo. Tadi Mbah Suryo ngendiko pernah sholat di pinggir kali kemudian diberi uang, gimana ceritanya Pak itu? Ada Nah, uang saya itu kan waktu pernah jadi musafir. Jadi musafir kan 2 tahun saya itu. Kalau boleh posisinya di mana waktu itu? Di Demak enggak salah. Di Demak ya. Nah, jadi yang arah ke Kadilangu itu, saya itu kan sholat di pinggir kali. Nah, subuh-subuh itu pinggir kali. Nah setelah itu kan saya sudah 3 hari nggak punya apa-apa saya itu. Dilalah nggak ada orang ngasih juga, saya ya nggak apa-apa. Cuman saya kan pasrah, cuman hanya saya itu yang kumakan tiap hari ke sana kemari, sedang nggak ada duit itu hanya surat Yasin saya itu. Makanya saya percaya kalau Yasin itu kalau kita amalkan benar-benar, kalau kita dengan yakin, dengan ikhlas itu nggak lapar kalau itu. Nyalang dapat rezeki itu loh. Setelah itu saya selesai sholat, salam, doa, nah sajadah itu kita lipat itu ada uangnya di sana, 500.000. Mbah Suryo, alhamdulillah ini ngomong-ngomong yang baik nih, walaupun dalam kondisi sore ini, jadi doa yang insya Allah dikabulkan itu doa yang saat kita posisi bagaimana? Sedang ikhlas, nggak mikir apa-apa, hanya pasrah kepada Allah, nah itu aja. Jadi nggak minta apa-apa. Bisa dijelaskan, Mbah? Nah begini misalnya ya, misalnya kita itu nggak punya apa-apa misalnya ya, kita minta. Kalau kita itu minta, ya Allah, kita minta sugih, ya Allah, kita nggak dikasih malah, nggak dikasih. Kalau kita nyerah, ya itu Allah tahu kok kebutuhan apa itu tahu Allah itu. Kita itu butuhnya apa itu lebih mengerti. Nah, cuman doa itu walaupun kecil-kecil, walaupun sepele itu doa itu yang lebih baik itu istighfar. Itu yang kunci doa. Karena istighfar itu apa? Istighfar itu kan kita itu mohon maaf. Mohon maaf. Kalau kita nggak punya dosa, lah kita tuh nggak minta apa-apa, wae dikasih kok. Sudah tahu sendiri. Ibaratnya kita sama orang tua aja. Kita nurut dengan orang tua. Kita nggak pernah bantah dengan orang tua. Kita itu tansah nurut apapun yang disuruh orang tua. Itu orang tua tahu kok. Coba kalau kita tuh bandel terus, paling ya disemayani terus. Nah itu di situ lah doa itu. Sebab aku dulu itu pernah mengalami waktu jadi musafir 2 tahun itu. Saya itu tidak pernah punya apa-apa. Di pinggir kali saya itu sholat subuh. Kenapa? Tahu bahwa saya itu 3 hari sudah nggak makan, nggak punya apa-apa. Saya di pinggir kali itu sholat itu selesai subuh. Sajadah itu saya lipat ada uangnya itu kok. Dari mana saya nggak tahu, Allah tuh memberikan di situ tuh ya. Kita nggak minta apa-apa kita tuh. Coba sekarang kita butuh, kita minta sampai mudar nggak dikasih. Lah di situ loh. Itu doa itu. Jadi doa itu dikasih, diberi oleh Allah itu kalau kita sedang lupa, sedang nggak minta apa-apa, sedang pasrah. Itu dikasih. Nah, ilmu pun sama macam itu. Iya. Kita gunakan ilmu misalnya wah aku untuk ilmu untuk kebal belum tentu itu. Tapi kalau kita, wah ini syariatnya untuk kebal, kita kerjakan entah berhasil entah enggak, pokoknya kita kerjakan. Jelas nanti kita sedang ada musibah, itu ya berhasil. Di situ loh. Keluar sendiri ya ilmunya ya. Iya, begitu. Jadi makanya kalau kamu katakan, oh saya itu buka supaya nggak bisa, Allah yang buka itu. Kita itu cuman, ya itu tadi lah. Ibaratnya kita tuh memberi jalan, ucap-ucapan sama dengan
kotak kosong. Iya. Ini loh kotaknya. Iya. Ini loh kalau kamu isikan nanti isinya. Kamu sendiri yang isi itu, kamu sendiri. Ini isinya. Orang itu sendiri yang isi. Penuh ya orang itu, nggak penuh ya orang itu di situ. Kok misalnya nggak dikerjakan, ya sama dengan gawa kotak kosong kemana-mana itu, cuman sama. Ilmu itu macam itu. Makanya ya itulah, ilmu sama misalnya dari Al-Quran itu aja. Dari Al-Quran itu aja. Nabi Ibrahim mau dibakar bagaimana? Cuman hanya, ya narukuni barda salamatan Ibrahim. Nah sudah, Ibrahim nggak kebakar. Coba kita sekarang yang bunyi, yo kobong katok-katok entek. Sama dengan bungkem anjing, bungkem kewan-kewan itu. Makanya ya kan, pokoknya sumbuk mungyung pahulale jingun itu bungkem kan, kewan-kewan yang gigit itu. Nah, itu kadang ya ada bisa, kadang ya enggak. Di situ loh. Jadi belum tentu kalau semua itu bisa macam itu. Nah, karena orang yang jalan itu tadi di manusianya itu loh. Itu kan dari Allah semua. Makanya yang bisa itu Allah, bukan kita. Kita nggak bisa apa. Jadi intinya ketika kita berdoa intinya dengan tujuan sesuatu, walaupun dari itu doa milik Allah, punya Allah itu. Jadi boleh saya ulangi Mbak. Ya. Jadi doa itu walaupun itu doa dari bacaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu belum tentu dikabulkan, ada rahasia tertentu tadi yang jenengan bilang Mbah ya. Nah itu tadi ikhlas tadi itu. Pada saat mengucapkan doa ikhlas, Pandosi menyerah, gimana maksudnya? Iya menyerah kita itu, entah bagaimanapun kita menyerah aja. Benar-benar pasrah artinya. Pasrah hatinya ya. Jangan minta-minta, pasrah aja sudah. Ya minta tapi kondisi yang benar-benar pasrah ya. Iya pasrah. Jangan artinya itu terus selalu minta. Karena kalau selalu minta itu akhirnya kita itu memerintah kepada Allah. Bukan Allah memerintah kita. Karena soalnya apa? Umpamanya kita dikasih ini sudah dapat, kasih ini sudah dapat, nanti minta terus. Ya Allah, aku harus bisa begini. Siapa yang mengharuskan kok, malah Allah aja nggak mengharuskan kok. Di situ. Jadi jangan sampai punya sifat takabur. Takabur ya. Ya, sombong takabur itu kan memang tidak boleh sama sekali. Soalnya kan ada dalilnya. Wa takaburina wa sayatina minanar. Orang yang takabur itu balanya setan. Setan tepatnya di neraka. Lah itu loh, itu yang kita hindari itu tuh. Jadi jangan sampai kita itu. Anggaplah kita itu orang nggak bisa apa-apa. Hanya Allah yang bisa, itu aja sudah. Dan kalau menolong orang harus ikhlas benar. Artinya harus ikhlas benar, tidak mengharapkan dunia. Gitu ya. Nah, itu nggak ada orang yang menolong orang, nggak ada harapan, itu nggak mungkin. Wes sudahlah, kalau manusia nggak mungkin, pasti ada. Cuman kan dua macam harapan. Ada yang harapan dunia, biar jiwa, biar tidak mengerti itu toh. Nah, perlu harta. Kalau kita jangan sampai betul. Bismillahirrahmanirrahim, niat menolong karena Allah. Sudah. Ini nanti dapat balasan dari Allah. Kita dapat balasan pasti. Di harapan kita itu harapan dari Allah, bukan harapan dari orang gitu loh. Insya Allah kalau itu kamu jalankan, jalan bagus gitu. Iya. Artinya juga mungkin bermanfaat bagi pemirsa Fajar Samsu MJTV ya. Iya. Bisa mungkin amalan atau resep dari Mbah Suro ini bisa bermanfaat gitu ya. Bermanfaat harusnya itu. Ya. Kenapalah manusia itu seberapa lah. Makanya saya itu kalau ngajak tirakat anak-anak kadang itu bawa ke pinggir pantai. Itu bukan dengan Nyai Roro Kidul, bukan. Memohon berdoa kepada Allah sambil kita sadar nengok laut. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kalau manusia itu bikin laut macam itu bisa enggak? Kalau Allah hanya kun fayakun jadi, berarti kepandaian kita, kepintaran kita cuma setetes air di situ itulah. Ya sadar kita itu nggak punya sifat kesombongan dan lagi walaupun mandang manusia jangan sampai ada sifat sombong, itu nggak boleh. Karena kalau namanya manusia itu jasmani dengan rohani masih kumpul jadi satu.
itu namanya manusia. Di hadapan Allah manusia itu nggak ada bedanya, sama. Yang kecil, yang besar, yang miskin, yang kaya, yang sama. Lah, kalau yang membedakan nanti kalau sudah mati amal dan perbuatan, gitu. Makanya kalau namanya manusia masih sama, rohani dengan jasmani jadi satu. Nah, kalau sudah pisah kan beda-beda. Nyawa itu jadi roh, jasmaninya itu jadi tanah ke tanah. Jadi yang namanya kalau ilmu kejawen, curiga mancing curiga, rongko mancing rongko. Jadi rogo itu masuk ke tanah, nyawa masuk ke roh, itu loh. Jadi kan sama hampirnya dengan Islam, sama. Cuman kita kan kadang itu menjalankan itu yang berbeda-beda gitu. Kalau dinilai sama. Iya. Jadi makanya ya kayak satu pesan, kalau pesan sama kawan-kawan nggak ada. Dan sebetulnya kita tuh nggak ada guru, nggak ada murid, itu nggak ada. Itu sudah dikasih oleh Allah. Gurunya di apa? Gurunya di rasa kita. Muridnya di apa? Muridnya di nafsu. Nah, itu loh. Yang bagus apa? Ya nafsu itu ikuti rasa kita. Misalnya nafsu kita menyakiti orang, ya kita sakiti kita dulu. Sakit enggak, kira-kira orang sakit sama, itu loh. Jangan disakiti ya. Lah iya di situ. Lah itu kan dijumbuhkan dengan Pancasila pun sama. Pri kemanusiaan gitu, yang adil dan beradab. Artinya apa? Diambil aja bahasa Jawa, tepo seliro timbang rasa. Rasa manusia sama itu. Itu kalau Pancasila. Coba. Kalau rukun Islam rukun kedua. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu syahadat kedua itu. Saya disaksikan bahwa Muhammad menjadi utusan Allah. Kalau kita tuh bersaksi sudah percaya Muhammad menjadi utusan Allah, ya jalannya kita ikuti. Muhammad suka menolong, kita menolong. Kita nggak bisa menolong harta, tenaga. Nggak kita tenaga, ya pikiran, itu aja. Itu menolong. Nah, Muhammad nggak suka nyakiti orang, ya kita ikuti. Jangan sampai kita nyakiti orang. Karena Rasulullah sendiri sudah mengatakan, la dororo wala diroro minal kolbi. Apa artinya? Jangan membuat kemelaratan orang lain. Jangan membuat kemelaratan kamu sendiri, terutama hati. Jadi perasaan orang itu nggak boleh. Itu loh. Nah, itu. Belum ditutup Mbak Suryo. Tadi Mbak Suryo ngendiko pernah sholat di pinggir kali, kemudian diberi uang, gimana ceritanya Pak itu? Ada Nah, uang saya itu kan waktu pernah jadi musafir. Jadi musafir kan 2 tahun itu. Kalau boleh posisinya di mana waktu itu? Di Demak enggak salah. Di Demak ya. Nah, jadi yang arah ke Kadilangu itu, saya itu kan sholat di pinggir kali. Nah, subuh-subuh itu pinggir kali. Nah, setelah itu kan saya sudah 3 hari nggak punya apa-apa saya itu. Dilarang nggak ada orang ngasih juga, saya ya nggak apa-apa. Cuman saya kan pasrah, cuman hanya saya itu yang kumakan tiap hari ke sana kemari, sedang nggak ada duit itu hanya surat Yasin saya itu. Makanya saya percaya kalau Yasin itu kalau kita amalkan benar-benar, kalau kita dengan yakin, dengan ikhlas itu nggak lapar kalau itu. Nyalang dapat rezeki itu loh. Setelah itu saya selesai sholat, salam, doa. Nah, sajadah itu kita lipat itu ada uangnya di sana, 500.000 betul. 500.000? Ya iya, merah-merah itu. Kalau boleh tahu itu di Demak sungai apa? Itu di sungai di arah seberangan yang arah ke Kadilangu itu loh. Oh, jadi jenengan sholat di sana. Nah. Sholat pada waktu itu apa itu? Subuh? Subuh. Subuh. Oh. Nah, sholat subuh. Subuh Kan itu... saya dari masjid. Oh. Saya dari masjid itu nggak subuhan di masjid, saya rencananya langsung ke makam itu loh. Ke makam ya? Nah, makam yang Sunan Kalijogo itu. Ya. Nah itu, wah, saya kesiangan pikiran saya itu, langsung saya sholat pinggir kali itu. Dibuka. Nah, itu hikmahnya di situ itu. Ada lempitan uang 500.000 di sejadahnya itu ya? Ya, itu. Itu pernah saya alami begitu. Makanya saya bisa ngomong, saya bisa sudah pernah ngalami itu loh. Iya. Coba sewaktu kita perlu benar itu, kita tujuh perlu benar minta dengan Allah, nggak dikasih nggak kok. Nanti sedang kita nggak ingat lagi, hanya pasrah itu, insya Allah ada jalannya itu dari mana.